A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, seperti janji Mang Sukir, akan melanjutkan cerita Tepian Darah. Cerita ini ditulis A.R. Rizal. Bagi teman-teman yang belum mendengarkan part 1-45 atau teman-teman lupa jalan ceritanya, bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita Tepian Darah? Ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Selepas subuh, Aida meninggalkan rumah. Perempuan itu berjalan kaki sambil menjinjing sebuah keranjang besar. Sebelum matahari pagi terbit, ini waktu terbaik untuk ke pasar. Aida bisa mendapatkan barang-barang terbaik di tempat itu. Setelah kejadian yang menghebohkan dan menguras pikiran, saatnya Aida menyenangkan diri. Memilih barang-barang bagus di pasar adalah suatu yang mengasyikkan, terutama bagi perempuan. Aida akan membeli kebutuhan hariannya untuk sepekan ke depan. Dalam remang-remang pagi, pasar kecil di kampung itu tampak ramai. Mobil-mobil box berhenti di tepi jalan. Beberapa laki-laki bertelanjang dada menurunkan barang-barang. Perempuan-perempuan dengan kain sarung dan selendang melilit di kepala menyambut dengan kereta dorong. Perempuan-perempuan itu sudah menawar harga secara borongan. Barang-barang yang dibeli akan dijual eceran di pasar. Aida bisa membeli langsung kepada mobil-mobil box, tapi ia harus membeli dalam jumlah banyak. Perempuan itu hanya akan membeli sesuai apa yang dibutuhkannya. Perempuan itu melupakan orang-orang di pinggir jalan. Aida melangkah memasuki jalan kecil di antara lapak-lapak. Lapak-lapak itu terisi penuh dengan barang-barang yang akan dijual. Aida menjadi bingung hendak menawar. Semua barang yang dijual tampak menggiurkan. Harganya tak jauh berbeda, sama-sama murah. Aida memilih mengarah ke lapak penjual bumbu-bumbu. Ia berjumpa lagi dengan perempuan parubaya itu. Aida hendak membeli langok-langok kepada perempuan parubaya, ditambah cabai giling, bawang giling, dan segala hal yang digiling. Aida pun menawar kepada perempuan parubaya. "Berapa semuanya?" Aida menanyakan harga. Perempuan parubaya tak menjawab. Melihat ke arah Aida saja tidak. Perempuan parubaya tampak sibuk dengan barang dagangannya. Padahal tak ada yang perlu dilakukan terhadap barang-barang itu. Semuanya sudah tersusun rapi di lapak. Aida tak ingin bertanya untuk yang kedua kali. Perempuan itu memilih meletakkan uang di antara barang-barang. Perempuan parubaya mengambil uang sambil membuang muka. Ia meletakkan uang kembalian di atas barang-barang tanpa melihat kepada Aida. Perempuan parubaya itu tiba-tiba menjadi orang asing bagi Aida. Padahal ketika pertama kali berkunjung ke lapaknya, perempuan parubaya merasa sangat akrab dengan Aida. Ia seperti sudah mengenal lama. Barangkali perempuan parubaya tidak sedang bagus suasana hatinya. Ada masalah pelik yang dibawanya dari rumah. Suasana hati yang buruk itu sampai terbawa-bawa kepada Aida. Aida tak perlu mengutuk diri. Memang harinya sedang tak bagus. Perempuan itu beralih ke lapak lain. Aida hendak membeli sayur dan buah segar. Lapaknya tak beberapa jauh dari lapak perempuan parubaya. 3 petak di sebelahnya. Aida memilih sayur yang hendak dibeli. Kangkung, bayam, dan kol. Tak ada buah yang menarik bagi perempuan itu. Aida hanya membeli sayur di lapak yang ditunggui oleh seorang laki-laki tua itu. Ketika hendak menawar, laki-laki tua memperlihatkan tabiat yang sama dengan perempuan parubaya. Laki-laki tua mengabaikan Aida. Ia bahkan tak melihat kepada perempuan itu. Sekuat hati, laki-laki tua itu menahan hasratnya melihat perempuan muda. Pastilah ia melakukan itu karena alasan yang kuat. Laki-laki tua itu bersikap aneh kepadanya. Aida merasa ada yang salah dengan dirinya. Perempuan itu mencoba mengingat-ingat, tapi ia tak menemukan jawaban. Perjalanan ke pasar itu seharusnya menyenangkan. Aida malah terbebani oleh bermacam tanya yang menari-nari di kepalanya. Ketika menelusuri lorong pasar yang dipenuhi lapak-lapak pedagang,
Aida merasa seperti melewati labirin tak berujung. Orang-orang memandangnya dengan tatapan aneh. Tatapan yang menelisik, menyeringai, ada pula yang mencibir. Aida telah dihakimi secara beramai-ramai. Aida bergegas meninggalkan pasar. Perempuan itu pulang dengan keranjang yang belum terisi penuh. Pasar bisa menjadi neraka bagi dirinya. Orang-orang yang memandang sinis kepadanya, seolah-olah mereka menghabisi dirinya. Keramaian itu tak cocok lagi buat Aida. Singkat cerita, banyak yang tak sempat dibeli Aida di pasar. Sesampai di rumah, perempuan itu baru tersadar kalau sesuatu yang terlewatkan tersebut sangatlah penting. Aida harus mendapatkannya. Perempuan itu teringat kepada lapau yang ada di dekat rumah Taci. Menjelang sore, Aida berjalan kaki ke lapau yang tak terlampau jauh dari rumahnya. Walau lapau itu tak terlalu besar, setidaknya Aida bisa mendapatkan sebagian kebutuhannya di sana. Lebih lagi, Aida ingin berjumpa dengan perempuan pemilik lapau. Perempuan parubaya itu sungguh asyik diajak berbincang-bincang. Aida sampai di jalan besar. Perempuan itu menjulurkan pandangan dari jauh. Di lapau yang tak seberapa luas, Aida melihat perempuan parubaya sedang duduk menunggu. Lapau itu sedang sepi pembeli. Itu kesempatan yang bagus untuk Aida. Sesampai di lapau, Aida langsung menyapa perempuan parubaya. "Aku butuh minyak goreng, gula, dan mie instan." Aida mengeja barang-barang yang akan dibelinya. Perempuan parubaya sama sekali tak membalas. Ia hanya memandang dengan raut dingin. Sikap perempuan parubaya sungguh aneh. Perempuan parubaya melangkah ke rak-rak yang ada di belakangnya. Ia mengambil barang-barang yang diminta Aida, memasukkannya ke dalam kantong plastik berwarna hitam, lalu menyerahkannya kepada Aida. Tetap saja perempuan parubaya tanpa berkata-kata. "Berapa semuanya?" Aida bertanya untuk mengajak perempuan parubaya berbincang-bincang. Tak ada sautan. Perempuan parubaya malah membuang muka. Perempuan itu sibuk memandang dingin lapaunya. Aida menghela napas panjang. Ia sama sekali tak merasa heran dengan sikap perempuan pemilik lapau. Sepertinya semua orang di kampung sedang memusuhi dirinya. Aida meletakkan uang ke atas meja kayu di depan perempuan parubaya. Uang itu untuk membayar barang-barang yang dibelinya. Tanpa meminta kembalian, Aida membalikkan badan untuk bergegas kembali ke rumah. Baru saja berjalan sekali 2 langkah, Aida tiba-tiba berhenti. Sebuah suara memanggilnya. Perempuan itu cepat-cepat membalikkan badan. "Heh, uang kembalianmu!" Perempuan parubaya memanggil. Ia menyodorkan beberapa lembar uang kepada Aida. "Aku tak mau terkena bala karena memakan uang yang tak menjadi hakku. Sengaja aku tak meminta uang kembalian. Nanti kejadiannya seperti di pasar. Orang-orang bersikap aneh kepada aku." Aida memelas di hadapan perempuan parubaya. Perempuan parubaya terpengaruh dengan perkataan Aida. Perempuan itu pun berhenti menghakimi. "Orang-orang tak ingin terkena bala karena kelakuanmu itu." Perempuan parubaya mengingatkan Aida atas peristiwa di pondok di dekat kolam ikan. Walau sudah berlalu beberapa hari, tapi perempuan parubaya belumlah lupa. Aida terdiam. Darahnya tiba-tiba tersirap. Ia merasa kejadian di pondok di dekat kolam itu hanyalah hal biasa. Tak perlu dibesar-besarkan. Tapi bagi orang-orang kampung, itu adalah persoalan maha besar. Aida menahan rasa malu di hadapan perempuan parubaya. Ia bergegas meninggalkan lapau. Dengan langkah cepat, Aida ingin segera sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, ia akan langsung mengunci pintu. Pintu dibiarkan terkunci berhari-hari. Aida akan terdiam diri di dalam rumah. Memang sejak awal kedatangannya ke kampung harusnya seperti itu. Singkat cerita, malam mulai merangkak naik. Aida mengetuk pintu rumah Taci. Ia tak bermaksud berkeluh kesah kepada perempuan tua itu. Aida hendak mengantarkan makanan yang dimasaknya sendiri tadi sore. Beberapa kali mengetuk, tak ada yang datang membuka pintu. Padahal
Aida melihat dari beranda rumah. Lampu di rumah depan dibiarkan menyala. Pastilah Taci berada di dalam rumahnya. Ilham. Aida memanggil cucu laki-laki Taci. Tak lama, bocah laki-laki itu menjulurkan wajahnya di jendela yang terbuka tirainya. Ilham hanya menatap diam. Bocah itu sama sekali tak berniat membukakan pintu. Aida tersenyum kepada Ilham. Bocah laki-laki itu sama sekali tak terpengaruh. Ilham membalas dengan raut yang tegang. Ada yang janggal pada bocah laki-laki itu. Aida menduga-duga di dalam hati. Bocah laki-laki itu pastilah sedang tertekan. Seseorang telah menekannya. Siapa lagi kalau bukan Taci? Sikap perempuan tua itu sama persis dengan orang-orang kampung. Aida tak ingin menyalahkan Taci. Aida memilih membalikkan badan. Perempuan itu kembali ke rumahnya. Sebelum melangkah, Aida meninggalkan cembung berisi makanan di meja kecil yang ada di beranda rumah Taci. Aida mengunci pintu dan jendela rumahnya lebih cepat. Belum juga Isya datang. Perempuan itu sudah merebahkan badan di atas pembaringan. Sambil berbaring, perempuan itu menatap ke langit-langit kamar. Aida berharap tak sengaja terlelap, kemudian bermimpi. Mimpi yang paling buruk pun tak masalah. Kesendiriannya di kamar kali ini terasa aneh. Aida ingin bersama seseorang, walaupun hanya di dalam tidurnya. Malam berlalu seperti kelebat. Sudah mendekati dini hari. Aida masih saja membelalakan mata ke langit-langit kamar. Perempuan itu merebahkan badan seperti patung. Kelopak matanya saja sama sekali tak bergerak. Selama ini, kesendirian bagi Aida bukanlah sesuatu yang aneh. Bahkan, ia mencari kesunyian dengan pulang ke kampung halaman ibunya. Tapi, kesendirian kali ini sungguh berbeda. Aida merasa berada dalam kerangkeng orang-orang kampung. Bahkan Taci mengerangkeng dirinya. Ini semacam hukuman. Hukuman ini sungguh tak ada bagi Aida. Kembali seperti pertama kali Aida datang ke rumah itu. Sendiri, hening, sepi, kesunyian. Tapi kesunyian kali ini sedikit berbeda. Bukan sebuah pelarian. Kesunyian ini adalah hukuman pengucilan. Hukuman yang tak adil untuk perempuan. Aida duduk-duduk di kursi kayu di beranda rumahnya, memandang jalan di pekarangan depan yang jarang dilewati orang. Hanya tanpa satu dua orang berlalu lalang. Mereka peladang yang pulang dari menggarap lahan. Ketika lewat di jalan tanah di depan pekarangan rumah Aida, peladang itu membuang muka. Mereka seolah-olah tak melihat Aida yang sedang duduk-duduk di beranda rumahnya. Sungguh, sebuah hukuman yang sangat menyakitkan. Aida seharusnya putus asa, patah arang. Tidak, perempuan itu malah menikmati kesendirian. Hanya saja, Aida belum menemukan cara untuk menyenangkan diri di dalam kesendirian. Perempuan itu beranjak meninggalkan beranda rumah. Aida melangkah ke ruang depan. Di kursi panjang, perempuan itu kembali terduduk. Aida memandang lurus ke arah jendela yang telah tersingkap tirainya. Perempuan itu hanya menemukan pekarangan rumah yang kosong. Membosankan sekali. Aida bangkit dari kursi panjang. Ia bergegas ke ruang tengah. Tak ada apa-apa di ruangan itu. Hanya hamparan kosong. Ada tikar pandan terbentang. Tikar itu menarik perhatian Aida. Perempuan itu duduk di tikar pandan, menyandarkan ke dinding kayu, menguncurkan kedua kakinya di atas tikar. Aida menghela napas panjang. Saatnya berleha-leha. Tak beberapa lama, perempuan itu merasakan kesemutan. Telapak kakinya perih sekali, seperti ditusuk-tusuk peniti. Aida memijit-mijit telapak kaki dengan kedua tangannya. Sesekali, perempuan itu menyeringai menahan perih. Rasa penat menjalar ke punggungnya. Aida terlalu lama bersandar di dinding kayu. Perempuan itu akhirnya merebahkan badan di atas tikar pandan, menggunakan kedua tangannya sebagai penyangga kepala. Aida mencoba menyenangkan tubuhnya dengan berbaring malas. Mata perempuan itu mengarah ke langit-langit ruangan. Aida tak melihat apapun di sana. Perempuan itu hanya menerawang, pandangannya ke langit-langit ruangan, sementara pikirannya berkelana kian kemari. Tiba-tiba, bayangan Hamzah muncul di langit-langit ruangan.
Laki-laki muda itu tak tampak seperti titik-titik hitam. Hamzah benar-benar nyata. Aida merasakan betul kehadiran laki-laki muda itu. Hamzah mendekat ke arah Aida. Laki-laki itu menculurkan sebelah tangannya. Aida meraih tangan kanan Hamzah dengan tangan kirinya. Aida meraih tangan kanan Hamzah dengan tangan kirinya. Perempuan itu membawa Hamzah makin mendekat kepada dirinya. Hamzah membungkukkan badan. Aida sudah menyambutnya dengan berbaring di atas tikar pandan. Perempuan itu berbaring sambil meregangkan kedua pahanya. Kedua tangannya direntangkan di atas tikar pandan. Laki-laki itu merebahkan badan di sebelah Aida. Hamzah menikmati tubuh perempuan itu dengan memain-mainkan kelopak matanya. Perlahan-lahan, tangan laki-laki itu meraba tubuh Aida. Mula-mula, Hamzah memegang tangan Aida. Ia memain-mainkan jemari di antara jari-jari tangan Aida. Sebentar kemudian, Hamzah mendekatkan wajahnya ke telinga Aida. Ia sama sekali tak membisikkan apa-apa. Hamzah hanya ingin perempuan itu mendengarkan desahan napasnya. Aida tak mampu lagi mengendalikan hasrat. Perempuan itu menjulurkan tangannya ke tubuh Hamzah. Aida meraba-raba, tak tahu persis apa yang menyentuh tangannya. Apapun itu, rasanya begitu menggairahkan. Laki-laki muda itu mengecup leher Aida. Rasanya menggetarkan sampai ke ulu hati. Aida tak ingin lagi dengan dirinya. Perempuan itu sama sekali tak punya kuasa atas tubuhnya. Ia membiarkan Hamzah menindih tubuhnya. Dua anak manusia itu bergulat dalam birahi. Aida membiarkan pakaian yang dikenakannya terlepas satu persatu. Hingga tak selai benang pun menutupi tubuhnya. Aida tak perlu risau dengan tubuhnya. Perempuan itu tidak sedang menjadi dirinya. Saat ini, ia adalah perempuan dengan birahi. Pergulatan dua anak manusia berlainan jenis itu mencapai puncak. Hamzah ingin menuntaskannya, tapi Aida masih ingin bermain-main dengan birahinya. Perempuan itu ingin Hamzah mendekapnya sekali lagi. Hamzah memenuhi permintaan Aida. Laki-laki itu mendekap erat. Semakin erat, otot-otot laki-laki muda itu seperti hendak meremukkan tubuh Aida. Tapi Aida membiarkan tubuhnya tersakiti. Perempuan itu mengerang hebat untuk menipu rasa sakit di tubuhnya. Erangan itu begitu dahsyat, seperti erangan singa betina. Perempuan itu terkulai lemas di antara tikar pandan. Tikar pandan yang mengalaskan lantai tanpa berantakan. Pakaian yang dikenakannya tak lagi terpasang sempurna. Beberapa bagian melorot sampai ke lututnya. Aida sama sekali tidak tahu apa yang telah dilakukan kepada tubuhnya sendiri. Kesendirian membuat Aida terbenam dalam mimpi yang paling jahanam. Perempuan itu mengutuk kesunyian dirinya. Kesunyian itu adalah penyakit. Perempuan itu terbangun di ruang tengah. Tikar pandan itu sudah menjadi tempat favoritnya untuk mengisi waktu senggang. Aida sangat menikmati imajinasi dan mimpi-mimpinya sambil membaringkan diri di tikar pandan, memandang langit-langit ruangan sampai ia terlelap dengan sendirinya. Seseorang mengetuk pintu rumahnya. Aida bangkit. Perempuan itu duduk sejenak di tikar pandan, menunggu keseimbangannya menjadi sempurna. Setelah itu, Aida melangkah ke ruang depan. Entah siapa yang mengetuk pintu. Itu ajaib. Sudah berbilang hari, Aida sendiri di rumahnya. Orang-orang mengucilkan dirinya. Hukuman terhadap perempuan itu belumlah usai. Perempuan itu membuka pintu tanpa melihat ke jendela yang tirainya tersingkap. Ketika pintu terbuka, Aida melihat sesosok laki-laki berdiri di beranda rumahnya. Aida sama sekali tak terkejut dengan kehadiran laki-laki itu. Sudah pasti hanya Hamzah yang berani mengunjungi dirinya. "Aku membayangkanmu setiap waktu." Aida menyambut Hamzah. Aida sama sekali tak sungkan untuk mengungkapkan rasanya kepada laki-laki muda itu. Hamzah menelan air ludah. Laki-laki itu tak ingin membayangkan. Hasratnya terlalu kuat untuk sebuah kenyataan. "Aku juga begitu." Hamzah membalas hasrat Aida. Aida menghela napas panjang. Perempuan itu sama sekali tak heran dengan balasan Hamzah. Laki-laki memikirkan birahi setiap detik. Balasan Hamzah terlalu biasa. "Aku sudah selesai."
Aku lelah. Aida mengungkapkan maksud perkataannya yang sebenarnya. Ia tak ingin Hamzah memiliki imajinasi yang sama. Perempuan selesai dengan imajinasinya saja. Hamzah tak terlalu paham dengan maksud perkataan Aida. Laki-laki itu memiliki pikiran yang berbeda di kepalanya. Aku ingin bertemu denganmu. Sekarang kan sudah. Aida memotong pembicaraan. Laki-laki muda itu menginginkan hal yang lebih. Besok, aku tunggu kamu di tepi kolam ikan. Di penggilingan padi. Di mana saja yang kamu sukai. Hamzah terbata-bata. Aida tersenyum. Ia merasa lucu dengan kecanggungan Hamzah. Tak seharusnya Hamzah seperti itu. Aida sudah paham apa yang ada di kepala laki-laki itu. Aida mengangguk untuk menyetujui keinginan Hamzah. Kita lihat saja nanti. Aida membalas ajakan Hamzah. Keduanya berjanji untuk bertemu di penggilingan padi. Selepas itu, keduanya barangkali akan singgah sebentar di kolam ikan. Duduk-duduk di pondok kecil yang terletak di tepi kolam. Aida ingin berjalan-jalan di pematang sawah, memandangi hamparan padi yang mulai menguning. Ketika terik melelahkan diri, perempuan itu ingin merasakan sekucur air di telaga kecil yang ada di tengah sawah. Kalau ada kesempatan, Aida akan berendam di tepian mandi itu. Perempuan tua itu melangkah ke ruang depan, tegak berdiri di antara pintu dan jendela. Taci tak berencana membuka pintu. Perempuan tua itu menyingkap tirai jendela. Ia menjulurkan pandangan ke jendela yang tak lagi terhalang tirai. Taci mencuri pandang di sana, di seberang jalan. Perempuan tua itu melihat seorang laki-laki muda keluar dari pekarangan sebuah rumah. Taci berharap laki-laki muda itu masuk ke pekarangan rumahnya. Perempuan tua itu bersiap-siap membukakan pintu untuk Hamzah. Hamzah sama sekali tak melihat ke rumah ibunya. Laki-laki muda itu berjalan mengendap-endap. Seperti penyamun diserang perempuan muda, Hamzah melewatkan pekarangan rumah Taci. Ia terus melangkah ke jalan besar, meninggalkan rumah ibunya begitu saja. Taci menggerutu dalam hati. Hampir saja perempuan tua itu mengutuk anak laki-lakinya, anak durhaka. Patutlah ia dikutuk menjadi batu kerikil di dasar tepian mandi. Taci ingin bertemu dengan anak laki-lakinya itu. Ada sesuatu hal yang hendak dikatakannya. Tidak itu saja, Taci akan mengultimatum Hamzah. Perangai buruk anak laki-lakinya itu tak bisa ditolerir lagi. Ilham. Taci memanggil cucu laki-lakinya. Bocah itu sama sekali tak menyahut. Tak tampak pula batang hidungnya. Ilham entah sedang bersembunyi di mana. Ilham. Taci memanggil sekali lagi. Tetap tak ada sahutan. Taci kehilangan kesabaran. Perempuan tua itu bergegas menuju ruang belakang. Baru 5 kali ia melangkah, tiba-tiba Ilham muncul di hadapannya. Bocah itu muncul dengan raut yang kacau. Matanya belum sempurna terbuka. Bocah laki-laki itu baru saja terjaga dari tidurnya. Ada apa, Nek? Ilham menyapa Taci dengan suara berat. Pergilah ke rumah tantemu. Taci menjulurkan pandangannya ke arah rumah di seberang jalan. Katakan padanya, aku menyuruhnya datang ke rumah ini. Ilham tak bisa membantah. Perintah Taci begitu mudah untuk dipahami. Tak susah bagi Ilham untuk melaksanakan perintah itu. Rumah Aida sangatlah dekat, berseberangan dengan rumah Taci. Bocah laki-laki itu bergegas keluar rumah. Ilham melangkah cepat di pekarangan, melompati bandar kecil, dan setengah berlari di pekarangan rumah Aida. Sesampainya di beranda rumah, bocah laki-laki itu sama sekali tak mengetuk pintu. Ilham menerobos begitu saja ke dalam rumah. Astaga! Aida yang berada di ruang tengah terperanjat. Bocah laki-laki itu mengejutkannya. Hampir saja kau membuatku mati berdiri. Ilham sama sekali tak merasa bersalah.
Perhatian bocah laki-laki itu terlihat pada sesuatu yang dipegang Aida. Perempuan itu sedang memegang sebuah piring besar. Apa yang ada di piring besar itu benar-benar menarik perhatian Ilham. Enak sekali. Bocah laki-laki itu menelan air ludahnya sendiri. Aku membuat agar-agar. Kamu mau? Aida menawarkan. Ilham mengangguk. Tanpa ditawarkan pun, bocah itu akan meminta makanan yang dibuat Aida. Anak laki-laki tidak pernah bisa menahan seleranya atas makanan enak. Aida membawa Ilham ke ruang belakang. Perempuan itu meletakkan piring besar di atas meja kayu. Ia beralih ke lemari kayu. Aida mengambil pisau di sana. Pisau digunakan untuk memotong agar-agar. Aida menyuguhkan beberapa potong kepada Ilham. Bocah laki-laki itu pasti akan meminta yang lain. Bocah laki-laki itu menyantap dengan lahap. Mulutnya belepotan dengan agar-agar. Ilham sama sekali tak berencana menyeka mulutnya dengan kain lap. Bocah itu terlalu asik menikmati makanan yang terhidang di hadapannya. Bocah laki-laki itu sampai terlupa untuk menyampaikan pesan dari Taci. Perintah perempuan tua itu menguap begitu saja. Singkat cerita, petang terlambat datang. Aida terlupa menutup pintu dan jendela rumahnya. Perempuan itu menjadi panik sendiri di dalam rumah. Serangga kecil dari segala penjuru mata angin menyerangnya. Serangga-serangga itu kehilangan arah. Mereka rela mati untuk menghancurkan apa saja yang menjadi penghalangnya. Aida bergegas keluar kamar. Perempuan itu menuju ruang belakang. Pintu dan jendela di ruang belakang yang harus lebih dahulu ditutup. Serangga-serangga datang dari semak belukar yang ada di pekarangan belakang. Setelah menutup pintu dan jendela di ruang belakang, Aida beralih ke ruang tengah. Perempuan itu belum berhenti. Langkah kakinya mengarah ke ruang depan. Pintu dan jendela di ruangan itu tanpa menganga lebar. Aida menjulurkan tangannya ke jendela. Perempuan itu meraih daun jendela, kemudian merapatkannya. Tirai berwarna abu-abu digeser untuk menutupi kaca jendela. Aida beralih ke pintu depan. Belum sempat menutup pintu, perempuan itu dikejutkan oleh sesosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Sosok itu bukan makhluk halus. Jelas sekali dari bayangannya yang muncul di lantai di beranda rumah. Sosok itu Taci. Perempuan tua itu memandangi Aida dengan muka masam. Rasa kesal bercampur keriput membuat wajah perempuan tua itu tampak buruk sekali. Kau keterlaluan sekali. Taci menahan geram. Sampai-sampai bocah laki-laki pun kau alihkan perhatiannya dengan bujuk rayumu. Taci langsung menyerang dengan kata-kata ketus. Aida tak mengerti maksud perkataan Taci. Ia merasa tak pernah merayu bocah laki-laki. Tidak begitu. Aku hanya memberinya makan. Sudah sepatutnya aku melakukan itu, bukan? Aida menyangkal tuduhan Taci. Cucuku itu sampai lupa menyampaikan pesan dariku. Itu karena kau. Kau yang salah. Taci tak menyerah dalam melancarkan tuduhan. Aida tersenyum ketus. Tak ada gunanya menyangka perkataan Taci. Yang penting, ia tahu kalau dirinya adalah perempuan dewasa yang normal. Ia menyukai bocah laki-laki sebagai anak-anak. Sementara hasratnya tentu saja kepada Hamzah. Masuklah, aku membuat banyak makanan. Aida mencoba menenangkan hati Taci. Perempuan tua itu cepat sekali hilang rasa amarahnya. Barangkali karena pengalaman. Perempuan tua sangat berpengalaman dalam mengendalikan emosi. Taci membiarkan dirinya mengikuti tawaran Aida. Ia melangkah memasuki rumah. Aku menyuruh cucuku untuk membawamu ke rumahku. Karena aku sudah di sini. Langsung saja aku berbicara denganmu. Entah apa yang hendak disampaikan Taci. Aida merasa tak ada urusan yang penting dengan perempuan tua itu. Aku siap mendengarkan apa saja. Taci menghela napas panjang. Tak sempat duduk di kursi. Perempuan tua itu langsung menumpahkan kata-kata di mulutnya.
Aku melihat anak laki-lakiku mendatangi dirimu. Tak masalah kalian berjumpa di mana saja. Tapi tidak ketika dia mendatangimu di rumahmu. Itu perjumpaan yang tidak biasa, melanggar pantang. Aida tak menyangka kalau Taci selalu memperhatikan dirinya di rumahnya. Semula Aida mengira Taci sama seperti orang-orang kampung lainnya. Perempuan tua itu juga menjatuhkan hukuman pengucilan. Dia hanya sampai di beranda rumahku. Tak lebih dari itu. Aida meyakinkan Taci. Taci tidak begitu saja percaya dengan apa yang dikatakan Aida. Tak mungkin dia tak masuk ke rumahmu. Taci menuduh dengan menjulurkan tatapan menelisik. Sumpah. Aida membalas singkat. Perempuan itu mulai merasa jengah dengan tuduhan-tuduhan Taci. Kalau tidak percaya, silakan menungguiku sepanjang hari di rumah ini. Taci tahu Aida menantang dirinya. Perempuan tua itu tak punya alasan untuk menerima tantangan Aida. Camkan olehmu. Kau dan Hamzah itu kakak beradik. Tak mungkin memadu kasih. Rasa suka adalah aib bagi kalian. Taci mengultimatum. Aida sudah pernah mendengar perkataan semacam itu. Taci sudah mengatakannya di saat dirinya dan Hamzah disidang oleh banyak orang. Aida sama sekali tak tertarik memikirkan kata-kata yang diucapkan perempuan tua itu. Seperti yang sudah-sudah, Aida hanya menganggapnya sebagai angin lalu. Sudah selesai. Aida mendesak Taci dengan pertanyaan. Sudah selesai. Aida mendesak Taci dengan pertanyaan. Aku harus menutup pintu dan jendela. Angin petang tak baik untuk kesehatan. Perempuan itu mengusirnya. Sungguh tak beradab. Taci mengumpat dalam hati. Tapi perempuan tua itu tak berani marah kepada Aida. Tak adil kalau dirinya memarahi anak perempuan saudara perempuannya itu. Kalau hendak melampiaskan kemarahan, seharusnya Taci melakukannya kepada Hamzah. Perempuan tua itu memutuskan berhenti untuk marah. Taci berkaca pada usianya. Kemarahan hanya akan memperpendek umurnya. Kemarahan hanya akan memperpendek umurnya yang sudah di penghujung jatah. Taci memilih mengabaikan perkataan Aida. Perempuan tua itu membalikkan badan, berlalu begitu saja meninggalkan rumah Aida. Aida sama sekali tak melepas perempuan tua itu di beranda rumahnya. Aida hanya melangkah sampai pintu depan. Di bawah daun pintu yang terbuka, ia melihat Taci melangkah bergegas di pekarangan depan. Perempuan tua itu melangkah dengan menghentak-hentakan telapak kakinya. Rasa kesal ditumpahkan di sana. Tapi Aida melihat laku Taci dengan menahan tawa. Perempuan tua itu tampak lucu sekali. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.